Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dan juga menggerakkan hati-hati kita untuk menghadiri sholat Jumat berjamaah, yang ini merupakan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin diberikan melainkan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang beriman, mencintai hamba-hambanya yang melakukan ketaatan. Tetapi di sisi lain Allah Subhanahu wa taala bisa juga menelantarkan atau meninggalkan hamba-hambanya tersebut. Dan itu adalah tanda bukti Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai hamba tersebut. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan hambanya jika hamba tersebut menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdula." Janganlah engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang lain, maka Allah akan menghinakan kalian dan menelantarkan kalian. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga kita di zikir pagi dan petang kita menyebutkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup dan yang mengurusi segala urusan dengan rahmatmu, aku memohon pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan engkau sandarkan urusanku walaupun hanya sekejap mata. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab pertama seorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah berbuat riya. Tatkala seorang berbuat riya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya. Apa itu riya? Yaitu dia melakukan amal soleh dengan tujuan mendapatkan sanjungan ataupun pujian manusia. Orang yang riya bukan hanya ditinggalkan Allah di dunia, namun di akhirat juga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tentang orang yang riya pada hari kiamat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang berbuat riya di hari kiamat, pergilah kau sana kepada yang engkau berbuat riya kepadanya, kepada orang yang kau berbuat riya kepadanya, apakah mereka memberimu balasan? Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan hambanya yang tatkala dia beribadah namun dia juga mengharap pujian manusia. Dalam hadis qudsi yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka yani syirk man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu apapun. Barang siapa yang beramal kemudian
menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya tersebut. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kedua seorang ditinggalkan atau Allah akan berpaling dari hambanya adalah tatkala seorang ujub. Tatkala seorang ujub, yaitu tatkala dia menyandarkan keberhasilan atas usaha dirinya sendiri, apakah karena keilmuannya atau karena kecerdasannya atau kecerdasannya dalam mengatur strategi, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggalkan Qarun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari Qarun? Karena Qarun ujub dengan harta yang dimilikinya. Dia ujub bahwasanya dia menyangka harta yang dimilikinya adalah dari keilmuan yang dimiliki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Innama utituhu ala ilmin indi. Allah mengisahkan tentang Qarun. Qarun mengatakan, sesungguhnya aku diberi harta karena keilmuan yang aku miliki. Berbeda halnya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam tatkala didatangkan singgasana Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman alaihissalam menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku, agar apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, penyebab Allah berpaling dari Qarun karena Qarun ujub. Sedangkan penyebab Allah tidak berpaling dari Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman menyandarkan keberhasilan atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab ketiga seorang hamba ditinggalkan atau Allah berpaling dari hamba adalah menyibukkan perkara dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang bukan urusannya. Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, min alamati iradillahi ta'ala anil abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nih. Di antara tanda Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya adalah Allah menjadikan hamba tersebut menyibukkan hamba tersebut dalam perkara-perkara yang bukan urusannya, dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kita sekarang hidup di zaman medsos, banyak hal yang orang-orang tidak memanfaatkannya dengan baik, banyak yang melakukan hal yang tidak bermanfaat pada medsos tersebut. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala tandakan bahwasanya Allah berpaling dari hambanya. Jikalah kita meluangkan waktu medsos kita untuk Al-Quran, maka bisa saja dalam satu hari kita khatam Quran 1 juz, bahkan bisa 2 juz jika kita menggantikan waktu medsos kita untuk Al-Quran. Bukankah Nabi SAW mengaitkan tanda keelokan seorang, kebagusan keislaman seorang adalah tatkala dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebagusan Islam seorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Semakin seorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya, maka semakin baguslah keislamannya. Hadir rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab keempat Allah berpaling dari hambanya adalah meninggalkan atau menelantarkan saudaranya ketika saudaranya butuh pertolongan. Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh mencelanya dan tidak boleh menelantarkannya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Yang dipahami dari hadis ini adalah Allah akan menolong hambanya jika jika hamba tersebut menolong saudaranya. Sebaliknya, jika hamba tersebut menelantarkan saudaranya, maka balasannya juga Allah akan menelantarkannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Perbuatan sesuai dengan balasan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam sangat memperhatikan ukhuwah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Jangan sampai kita menelantarkannya.
Jangan sampai kita tidak menolongnya tatkala kita mampu menolongnya dan dia butuh kepada bantuan kita. Dengan sebab itu akan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tatkala kita melantarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari kita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli damin wa khati'ah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a hudahu ila yaumin alqaha ma ba'd. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kelima Allah Subhanahu wa taala akan berpaling dari hambanya adalah tatkala hamba tersebut cinta dunia berlebih-lebihan. Tatkala dia cinta dunia berlebihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mencintai dinar dan dirham. Saking cintanya mereka dengan dinar dan dirham, Nabi mengatakan mereka sebagai hamba dinar dan hamba dirham, bukan menyebut mereka sebagai hamba Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Kenapa? Karena mereka sangat cinta kepada dinar dan dirham. Apa tanda mereka sangat cinta kepada dunia? Mereka saking cintanya kepada dunia, mereka melalaikan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas mereka. Mereka melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah dari itu, untuk mendapatkan dunia yang mereka inginkan, mereka menerjang apa yang Allah haramkan. Mereka menerjang apa yang Allah larang untuk mendapatkan dunia yang mereka inginkan. Maka ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya. Kemudian hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab keenam Allah Subhanahu wa taala berpaling dari hambanya adalah banyak bermaksiat terus menerus dalam maksiat. Kenapa demikian? Tatkala kita sekali maksiat, maka diletakkan satu titik hitam. Semakin banyak kita bermaksiat, semakin gelap hati kita sehingga kita tidak mengenal kebaikan dan keburukan, sehingga yang buruk dianggap baik dan yang baik dianggap buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adnaba 'abdun nuktitat fi qalbihi nuktatus sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, maka di hati hamba tersebut akan diletakkan satu noda hitam. Semakin dia bermaksiat, maka semakin gelap hatinya sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia terus bermaksiat, maka hatinya menjadi gelap sehingga tak bisa lagi membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga dia terus dalam keburukan. Kemudian yang terakhir, hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab seorang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau penyebab Allah berpaling dari hambanya adalah ketika seorang mengenal suatu kebenaran namun dia enggan mengikutinya. Tatkala dia sudah mengenal kebenaran, sudah mengenal tauhid, sudah mengenal sunnah, mengenal mana baik yang buruk, namun dia tidak mengikutinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid dalam majelisnya. Kemudian fa aqbala salasatu nafarin, maka datanglah 3 orang. Fa aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Maka dari 3 orang ini 2 orang ke majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang satu lagi pergi meninggalkan majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah fajalasa. Adapun yang pertama, tatkala dia datang ke majelis Nabi, dia lihat ada tempat duduk yang kosong, maka dia segera ke tempat itu dan duduk di tempat tersebut. Wa amal akhar fajalasa khalfahu. Adapun yang kedua, dia malu-malu untuk masuk ke majelis, namun dia mengambil duduk di barisan yang belakang.
Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum an nafari thalathah. Maukah kukabarkan kalian tentang 3 orang tadi yang datang ke majelis Nabi tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah. Adapun yang pertama, dia segera menuju Allah, maka pun Allah menaunginya. Wa ammal akhar fastahya fastahyallahu min. Adapun orang yang kedua tadi, dia malu-malu masuk majelis Nabi, maka Allah pun malu kepadanya. Wa ammal akhar, adapun yang terakhir, fa'aradallahu anhu. Adapun orang yang ketiga, dia berpaling dari majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pun Allah berpaling darinya. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah tahu kebenaran namun kita meninggalkannya, maka Allah akan berpaling darinya. Sebagian orang lebih takut dicerca masyarakat, dikucilkan masyarakat demi mengikuti kebenaran, demi mendapatkan perhatian manusia, namun dia tidak takut Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurusi kehidupan seluruh makhluk. Maka jangan sampai kita sudah tahu kebenaran namun kita takut mendapatkan cercaan masyarakat dengan dasar supaya masyarakat tidak benci kita, namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berpaling dari kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma innana nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma innana nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal ladzi yuballighuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.